Yang menjadi masalah kan begini. Saya ingin menceritakan ada satu hadis qudsi yang isinya menceritakan orang mencari Tuhan, ya, mencari mursyid, mencari guru, ya, bertapa di gunung, bertapa di hutan, naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan, cari kemana-mana sampai dia meninggal dunia. Di hadapan Tuhan dia dipersalahkan. Kenapa engkau mencariku ke hutan-hutan, mencari guru-guru, mencari lautan, nggak bakal ketemu. Anda salah jalan. Lalu dalam hadis qudsi dikatakan, andaikan engkau di dunia itu menyambangi tetanggamu yang sedang merintih kesakitan, kau bantu dia dengan obat-obatan, sejak dulu engkau sudah bisa bertemu dengan aku. Andaikan engkau datang, ya, melayat takziah kepada temanmu yang meninggal dunia dan engkau ikut menghantarnya ke kuburan, sejak dulu engkau sudah bertemu dengan aku. Selama ini engkau mencari aku salah jalan. Jadi di sini artinya bahwa ternyata ibadah sosial itu lebih mulus mengantarkan kepada Tuhan daripada ibadah-ibadah seremoni. Berzikir, berpuasa, ya kan begitu, jelas akan menyentuh kemanusiaan kita. Karena aku ada di samping orang yang sakit itu. Ketika engkau datang mengunjungi orang yang sakit, engkau sudah sejak dulu ketemu dengan aku, karena aku di samping orang yang sakit. Ketika engkau menghantarkan orang yang mati, aku bersama dengan orang yang mati itu. Jadi artinya bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia kepada sesama itu lebih menjamin akan keberhasilan kita menemukan Tuhan kita. Nah, tetapi ternyata dalam sejarah peradaban Islam sendiri itu ternyata yang dibesar-besarkan itu seremoni, ibadah-ibadah seremonial yang dibesar-besarkan itu, bukan ibadah sosialnya. Itu salah satunya. Kemudian ada yang menarik sekali. Tadi tidak salah dan betul 100% bahwa dengan kita introspeksi ke dalam diri kita sendiri, dari mana asal muasal kita, kemudian kita sedang apa, harus apa yang kita kerjakan, lalu kita mau kemana. Ini adalah 3 pertanyaan. Apabila seseorang bisa menjawab dengan benar, engkau dari mana dan sekarang engkau sedang apa, dan engkau akan kemana, berarti engkau sudah mengenal Tuhanmu. Sama juga. Ya artinya bahwa kalau kita tahu dari mana, sedang apa, mau kemana bisa terjauh, berarti selesai, kamu sudah tahu. Ini kan yang terjadi kan ada orang lewat, mau kemana mas? Nggak tahu. Lu sedang apa? Nggak tahu. Lu mau kemana? Nggak tahu. Orang gila namanya. Nah lalu peristiwa sadar diri semacam itu saya ceritakan dalam satu peristiwa. Seseorang ketabrak mobil, dia pedagang warung kecil lah ya, mau belanja. Waktu itu belanjaannya itu biasanya 5.000 karena ada kenaikan harga-harga barang sehingga perlu belanja 10.000. Istrinya ngotot cukup 5.000, cukup tidak cukup 5.000, pokoknya kata suaminya 5.000 buat apa, paling cabai 1 dapatnya kan gitu. Dalam pertengkarannya itu akhirnya berebut uang 10.000 sampai sobek. Akhirnya istrinya ngalah, uang nih dikasihkan, ditambal dulu. Nah setelah itu dia mampir di warung dulu, beli rokok 1.000 dari 2 batang, yang satu diisap, yang satu diselipkan di telinganya, dibelokkan tikungan maut di Desa Keliwet itu ya, yaitu ketabrak ranjangnya itu, dia terpelanting oleh bus ya waktu itu sampai kepalanya membentur DMC, batu batas jalan raya itu. Dia pingsan di rumah sakit, 1 minggu dia koma, tidak sadar diri, diobati, setelah itu dia siuman, istrinya bahagia sekali, suaminya sudah siuman. Tetapi ketika ditanya siapa aku, si suami tidak kenal. Kamu siapa? Nggak kenal.
Tapi dia sudah bisa makan, sudah bisa minum, sudah bisa cebok, sudah bisa berak sendiri. Akhirnya diobati lagi sampai karena neuro receiver terputus. Neuro receiver terputus yang diusahakan di bedah salap lagi nyambung, akhirnya dia siuman kembali. Akhirnya dia mengaku bahwa, oh kamu istri saya. Iya, alhamdulillah. Kayak apa bahagia seorang istri, suaminya tersadar dari pingsan selama 15 hari itu, kenal dirinya. Tapi ketika ditanya ini di mana, nggak tahu. Dikasih ini rumah sakit. Apa sebab nggak dari sini? Dia ingat juga. Diceritakan belum ingat juga. Diobati lagi, disempurnakan lagi. Sampai akhirnya dia bisa bercerita bahwa dia itu ingat bertengkar, berebut uang, beli rokok, gudang Sriwedari. Setelah itu dia nggak ingat lagi. Dikasih tahu, nah kamu ketabrak mobil. Oh gitu, ya. Alhamdulillah. Berarti sudah sadar belum tuh? Sadar, istrinya sudah senang, alhamdulillah. Jadi diperiksa oleh dokter, kamu sudah sehat, bisa pulang. Ya, sudah kenal istri, sudah bisa mengingat peristiwa yang lama. Lalu akhirnya kata dokter, ya udah boleh pulang, semua biaya sudah ditanggung oleh perusahaan. Dan ini pulang silakan diantar dengan dengan ambulan. Begitu disuruh pulang oleh dokter, ini orang nggak mau pulang. Mau di sini aja. Kenapa mau di sini aja? Enak di sini mah. Ranjangnya putih, spraynya putih, lantainya putih, pintunya putih, jendelanya putih, pelayannya putih semua. Enak di sini, nggak mau pulang. Sudah sadar belum? Belum sadar kan? Berarti orang kalau belum rindu ingin pulang, berarti belum sadar. Saya mau nanya, Anda rindu mau pulang nggak? Kalau begitu Anda belum sadar. Nah itulah, jadi kedalaman daripada kerinduan kita ingin pulang itu juga menjadi satu standar bahwa dia sudah tersadar diri. Hasil dari introspeksi yang sangat panjang tadi, di penghujungnya kita merindukan kapan pulang. Kalau kita masih betah di dalam dunia, tidak mau pulang, berarti kita masih belum sempurna kesadaran kita. Saya kira seperti itu. Jadi dari mana, sedang apa, dan ketika mau kemana, di ujungnya kita akan pulang kepada Tuhan kita. Itulah terima kasih. Jadi tidak ada beda dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Sri Utami tadi. Terima kasih.